Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Yes. Bab 2236. Dengan cara ini, Tang Zichen berada di Miklan dan bertugas sebagai prajurit selama 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun ini, Tang Zichen telah berperang dengan banyak keluarga di timur dan barat dan Tang Zichen telah menerima banyak pelatihan. Ranah Tang Zichen juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meminum banyak pil abadi, melangkah dari tahap awal Dewa Surgawi ke tahap Dewa Surgawi Tengah tentu saja. 10.000 tahun kemudian, Tang Zichen sudah agak bosan. Nona Milu, saya siap mengundurkan diri. Kamu tidak akan menjadi prajurit keluargaku lagi. Aku baru saja akan memukul sausnya dan rasanya sudah 1.000.000 tahun. Jadi, bagaimana dengan itu? Apa yang harus dilakukan? Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Mungkin, oke, aku siap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Ayo kembali ke Akademi Keabadian dulu. Kamu keluar, bagaimana kamu bisa kembali? Haha, aku berhubungan, selamat tinggal, Nona Miroku. Chomi, bisakah kamu menginap? Tinggal 1 malam, Murphy, kamu punya semacam agenda untukku. Zoumi, aku benar-benar menyukaimu, apakah kita ada kesempatan? Milu memberanikan diri untuk bertanya. Maaf, aku sudah punya istri. Tang Zichen segera kembali ke Akademi Keabadian. Semua kerabat Tang Zichen masih di Akademi Keabadian, jadi tentu saja mereka harus kembali, dan sudah waktunya panen lagi karena bisnis Tang Zichen masih di Akademi Keabadian. Kakak, kamu kembali. Fatih, dalam 10.000 tahun ini, bagaimana bimbingan Tang menguntungkan? Kakak, bagus, dalam 10.000 tahun ini, kami telah memperoleh total 8 miliar koin abadi sebagai keuntungan, tetapi semua uang itu telah ditransfer ke Tang Huan. Bagus, dia dan aku sama, kerja keras. Apa yang kamu bicarakan, kakak? Kamu memberi kami gaji yang tinggi dan kami menghasilkan sebanyak itu, jika bukan karena kamu, di mana kami akan memiliki begitu banyak uang? Haha, kamu pergi dulu. Tang Zichen segera pergi mencari Tang Huan dan berlama-lama dengan Tang Huan selama beberapa malam. Tang Huan sekarang bertugas mengurus bisnis pemandu Tang untuk Tang Zichen, sisa waktunya dihabiskan untuk berlatih. Tang Zichen pergi mencari Mu Qianji dan yang lainnya lagi, mereka semua dengan serius mengolah mantra mereka. 10.000 tahun hanyalah retret bagi mereka. Tang Zichen tidak mengganggu mereka. Kamu di sini. Pada saat ini, suara Tang Zichen terdengar di benaknya dari dekan. Tang Zichen segera tiba di kediaman dekan. Ayah. Tang Zichen memanggil. Tang Zichen melihat bahwa Ding Lan juga ada di sini. Kamu bahkan di sini, kupikir kamu telah kembali ke alam surgawi, kata Tang Zichen kepada Ding Lan. Mengapa saya harus kembali jika Anda bahkan tidak ingin kembali? Oh, kamu juga bosan, ya? Din berkata, Tang Zichen, katakan dengan jujur, kalian berdua apa yang terjadi? Ayah, apa yang terjadi? Kalian berdua belum berbagi kamar sampai sekarang, kan? Tanya dekan. Omong kosong. Bagaimana dengan apa yang dikatakan Lan, kamu bahkan tidak menyentuhnya? Dia berbicara omong kosong, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menyentuhnya sekarang di depanmu. Din berkata, baiklah, aku percaya kamu adil, jangan tergoda untuk bertengkar dengan suami istri di masa depan, sisa hidupmu masih panjang, tidak ada artinya hidup seperti ini. Ya ayah, jangan khawatir, Ding Lan dan aku akan hidup dengan baik. Yah, Tang Zichen, ku dengar kau sudah berada di sini selama 10.000 tahun, di West New Hezu sampai. Keluarga kecil itu telah menjadi prajurit selama 10.000 tahun. Ya, meskipun keluarganya kecil, tetapi masih ada banyak orang di dunia bumi abadi yang dapat membuat saya marah, dan saya ingin melatih diri saya sendiri, jika tidak, apa gunanya menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang. Kamu baik-baik saja, tapi hati-hati, aku tidak ingin putriku menjadi janda. Jangan khawatir.
Dekan mengangguk dan bertanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin kembali menjadi tentara? Tidak, aku lelah menjadi 10.000 tahun, selanjutnya aku ingin pergi ke benua lain. Din berkata, tidak perlu pergi dan membuang waktu. Mengapa? Tang Zichen sibuk bertanya. Dinglan sedikit tidak puas dan berkata, ayah membantumu menjalin hubungan dan memberimu pekerjaan, sekarang kamu bahagia. Menemukan saya tugas. Apa? Tang Zichen bertanya dengan heran. Din berkata, kali ini, pengadilan abadi telah kehilangan banyak prajurit surgawi, dan ini hanya waktunya untuk merekrut sekelompok pengganti, jadi saya telah membantu Anda mendapatkan tempat. Biarkan aku pergi ke prajurit surgawi. Apa? Kamu tidak mau, kamu bahkan bersedia menjadi prajurit dari keluarga kecil di alam abadi bumi, bukankah kamu masih bersedia menjadi prajurit surgawi? Ya, tapi tipe skirmisher apa? Itu hanya prajurit langit yang paling biasa, tapi bersiaplah untuk itu. Mengapa? Kali ini, lebih dari 3.000 prajurit surgawi tewas, dan tahukah kamu mengapa? Mengapa? Di benua Zanbe Selatan, Dewa Iblis membuat gangguan, dan pengadilan abadi mengirim 10.000 tentara surgawi untuk memusnahkannya, tetapi sayangnya, kerugiannya besar, dan 3.000 tentara surgawi mati. Dewa Iblis itu akan sulit dimusnahkan di waktu yang singkat, jadi 3.000 prajurit surgawi yang hilang harus segera diganti. Jadi begitu. Dinglan sibuk berkata, Tang Zichen, kamu harus berpikir jernih, ini bukan lelucon, kamu akan kehilangan nyawamu. Dinglan sepertinya tidak ingin Tang Zichen pergi. Tang Zichen tersenyum, lebih baik kehilangan nyawamu daripada mati karena bosan. Selain itu, ini mungkin masih menjadi kesempatan, jika aku tampil baik di ketentaraan, apakah masih ada kemungkinan aku akan dianggap serius? Dekan berkata, ya itu sebabnya saya membantu Anda mendapatkan kuota ini. Pada titik ini, Dinglan memandang Dekan dengan sedikit ketidakpuasan, sebenarnya Dinglan menentangnya, karena Dinglan merasa ayahnya menggunakan Tang Zichen. Jika Tang Zichen mati, itu akan mati, dan jika Tang Zichen bisa benar-benar membangun karir dan tampil, masa depan akan cerah, jadi dia berjudi dengan kehidupan Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tidak peduli. Terima kasih ayah, aku pasti akan berusaha yang terbaik untuk tampil. Bagus, aku percaya padamu, kalau begitu aku akan meminta Dinglan menemanimu untuk melapor ke kantor perekrutan prajurit surgawi. Kapan kamu akan melapor? Semuanya dalam sebulan. Oke. Tang Zichen mengepalkan tinjunya, hatinya bersemangat, ini jauh lebih kuat daripada menjadi prajurit kecil di klan Mi. Ini adalah prajurit surgawi, pertempuran yang dia ikuti semuanya abadi, tidak pernah ada pertarungan kecil antara beberapa keluarga kecil. Kalian pergilah. Ya. Tang Zichen dan Dinglan meninggalkan kediaman Dekan. Dinglan mengalami depresi, seolah-olah dia khawatir Tang Zichen pergi sebagai umpan meriam. Lagi pula, dalam perang terakhir, hanya satu pertemuan, 3.000 tentara langit mati. Bagaimana jika lain kali kerugiannya sangat buruk dan Tang Zichen yang mati lagi? Hei, kenapa kamu tegang? Don Zichen, aku tidak setuju kamu pergi sebagai prajurit surgawi. Konyol, bukankah kamu mengatakan bahwa alam surgawi penuh sesak? Prajurit surgawi kecil yang berjuang untuk kepalanya sulit untuk menjadi seorang prajurit. Sekarang aku akhirnya menjadi prajurit surgawi, perwira terkecil di alam surgawi, tetapi tidak buruk. Kamu yang bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa 3.000 tentara langit mati kali ini, dan selain itu, kamu direkrut untuk menjadi umpan meriam, banyak orang tidak pergi, jika tidak kemana lagi itu akan terjadi, menjadi giliranmu. Tidak apa-apa, aku suka melakukan pekerjaan ini. Bagaimana jika kamu mati? Jika aku mati, kamu akan menikah lagi, dan aku belum menyentuhmu. Aku tidak akan menikah lagi, dan aku tidak punya wajah untuk itu. Ayolah, rambut panjang, rabun, apa yang diketahui seorang wanita. Mata Dinglan merah saat dia melihat Tang Zichen.
Hei, kamu tidak punya perasaan yang sebenarnya, kita bukan pasangan sungguhan, kamu tidak ingin menggantikan peranmu sebagai seorang istri. Aku tidak peduli apakah aku benar-benar pasangan denganmu atau tidak, itu selalu nyata atau tidak, aku sudah menjadi milikmu, aku tidak bisa bersama pria lain dalam hidup ini, lebih baik kamu tidak mati dalam pertempuran. Sungguh sarang gagak, ayo, bawa aku untuk melapor. Tunggu, tidakkah kamu ingin pergi dan memberitahu Tang Huan dan seluruh keluargamu? Tidak perlu memberitahu mereka untuk khawatir. Kalau begitu jika kamu berkorban, bukan. Aku tidak akan mengorbankan diriku, aku Tang Zichen, harus membuat nama untuk diriku sendiri di alam surgawi. Dinglan tidak berdaya. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa dia bisa melapor untuk bertugas sepagi ini, masih ada 1 bulan lagi, yang ini, dia ingin bersenang-senang dengan Tang Zichen. Bahkan jika dia berbicara, tetapi melihat itu Tang Zichen sama sekali tidak memperlakukannya sebagai seorang istri, itu baik-baik saja, tetapi dia hanya merasa sengsara di dalam, dia mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak memilikinya di dalam hatinya. Segera Tang Zichen tiba di kantor perekrutan prajurit surgawi di alam abadi. Apa namanya? Dan Zichen. Siapa referensimu? Ding Chang Dao. Nah, ada pria ini, selamat, kamu telah menjadi prajurit surgawi yang terhormat. Terima kasih. Tang Zichen tidak menyangka bahwa karena ini masalahnya, slot 3000 tentara langit juga dengan cepat direbut. Faktanya, jika itu adalah rekrutmen normal, 3000 slot ini tidak akan memiliki kesempatan untuk direbut dan hanya akan selesai secara internal. Dengan hubungan Ding Changding, tidak mungkin mendapat giliran jika diinternalisasi, dan baru sekarang banyak orang mendapat kuota ketika mereka tidak berpartisipasi. Tampaknya dunia abadi benar-benar penuh sesak. Di gerbang barak prajurit surgawi, seorang prajurit veteran membawa Tang Zichen ke rekrutan baru. Tang Zichen kembali ke Dinglan yang berdiri di luar gerbang dan berkata, kembalilah. Namun, Dinglan, yang matanya merah, berdiri di pintu masuk barak, menatap Tang Zichen dengan matanya, dan tidak pergi. Kembalilah. Teriak Tang Zichen. Tang Zichen tidak menyukai perasaan ini, seolah-olah seorang istri mengirim suaminya pergi berperang setelah seumur hidup berpisah. Tang Zichen, kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Tang Zichen melambaikan tangannya dan mengikuti seorang prajurit veteran pergi. Dinglan menyaksikan Tang Zichen menghilang ke barak surgawi, hatinya sakit seolah dia pergi selamanya. Prajurit veteran itu berkata kepada Tang Zichen, Bung, itu menantu perempuanmu. Tang Zichen mengangguk. Cantik sekali. Baiklah. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? Kamu tidak melihatnya menangis untuk mengirimmu ke barak. Apakah itu memalukan? Oh, sobat, dalam beberapa bulan, kami akan mengirimkan pasukan untuk kedua kalinya. Kudengar untuk kedua kalinya, kami akan mengirimkan 50.000 pasukan, dan kami pasti akan memusnahkan iblis tua pada hari itu. Titik. Kali ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang dapat kembali hidup-hidup. Saya katakan Anda rekrutan baru juga sangat bodoh. Pada saat seperti itu, Anda masih menjadi tentara. Untungnya berita surgawi diblokir. Dunia luar tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jika tidak akan ada anggota baru yang mati. Anda anggota baru, Anda pasti datang dengan sikap kebetulan. Jika Anda beruntung dan tidak mati, Anda bisa menjadi seorang prajurit surgawi sejati, kan? Mungkin. Itulah mengapa aku melihatmu merekrut dengan menyedihkan. Kali ini, bahkan aku merasa sedikit putus asa. Tang Zichen berkata, saudaraku, beritahu kami situasinya. Bagaimana situasinya dengan iblis tua dari langit yang baru saja kamu ceritakan? Setan tua surga adalah dewa iblis yang telah terkenal selama bertahun-tahun, berusia lebih dari 30 miliar tahun, hidup di kedalaman laut untuk waktu yang lama. Kali ini, setan tua surga menentang pengadilan abadi, dan juga menghancurkan fasilitas bangunan pengadilan abadi di benua Zan Selatan, dan juga mencuri rumput ilahi Taikun yang dikontribusikan untuk ibu abadi. Menurut Anda apakah setan tua surga ini harus dihukum mati?
Oh, itu benar, iblis abadi manapun yang berani menentang pengadilan surgawi dan tidak mempertimbangkannya harus dipukuli sampai mati, kata Tang Zichen. Haha, saudaraku, kamu benar-benar tidak takut dengan angin yang mengibaskan lidahmu. Meskipun pengadilan abadi adalah pengontrol tertinggi dalam 3 alam, dewa iblis yang tidak patuh, makhluk abadi yang longgar dan yang lainnya ada terlalu banyak, semuanya satu selusin. Pengadilan abadi juga tidak memiliki kemampuan itu. Hanya beberapa yang berantakan untuk dimusnahkan sebagai peringatan bagi yang lain. Tang Zichen bertanya, mungkinkah ada yang lebih kuat dari setan tua surga? Bukankah ini omong kosong, iblis abadi dari alam abadi bumi yang tidak tunduk pada kendali pengadilan surgawi, laut akan pergi. Tang Zichen berkata dalam hatinya, tampaknya apa yang saya dengar sebelumnya, bahwa kaisar abadi adalah yang terkuat dari 3 alam dan semacamnya. Saya kira pengadilan abadi sengaja menggertak dan menyombongkan diri. Apa-apaan ini, saya hampir dicuci otak. Saya benar-benar berpikir bahwa kaisar abadi begitu kuat sehingga dia memerintah seluruh dunia dengan tunduk. Tang Zichen bertanya lagi, bukankah pengadilan surgawi penuh sesak dengan banyak-banyak makhluk abadi? Kenapa kamu bahkan tidak bisa membersihkan beberapa setan tua? Ya, itu penuh sesak, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa bertarung? Ketika saya mengatakan bisa bertarung di sini, maksud saya benar-benar kuat, bukan tipe orang yang berlatih sedikit mantra dan mempelajari beberapa trik sobek udara dan hanya menghitung, tapi tingkat dewa pejuang sejati. Anda mengerti? Anda tahu Akademi Dewa, banyak jenius dari alam abadi bumi di sana, biarkan mereka mempelajari mantra dan teknik merobek udara di sana. Mantra dan teknik merobek udara yang mereka pelajari diturunkan dari alam surgawi, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada orang jenius yang bisa bertarung. Bagaimana kamu mengetahui apakah mereka benar-benar bisa dilawan? Tang Zichen bertanya, dan Tang Zichen ragu bahwa dia juga bukan orang yang bisa bertarung. Prajurit tua itu berkata, jika dewa perang sejati sangat berbakat dalam pertempuran, mantra yang mereka latih seringkali dapat dipraktikkan hingga lebih dari 100 level. Jika mereka bahkan tidak dapat berlatih hingga 100 level, mereka dianggap tidak dapat bertarung. Sayangnya, Akademi Abadi, sangat sedikit orang yang bisa mempraktikkan mantra di sana. Departemen Air Tearing, hingga level 100. Tang Zichen terkejut, tidak heran semua mantra Akademi Abadi, Departemen Air Tearing, hanya berada di level 100. Jadi ini adalah kriteria pemisah untuk bisa bertarung atau tidak. Sayangnya, memang benar Akademi Abadi hampir tidak bisa melihat siapapun berlatih hingga 100 lapisan. Tang Zichen paling banyak telah melihat instruktur tertentu, memberikan mantra tertentu teknik robek udara ke lebih dari 50 lapisan, yang masih setengah dari 100 lapisan, dan paruh kedua tidak sebanding dalam kesulitan dengan paruh sebelumnya. Tang Zichen tersenyum, faktanya Tang Zichen benar-benar bisa berlatih hingga 100 lapis, tetapi Tang Zichen, seorang pria yang kurang sabar, telah menggunakan metode template untuk mempraktikkan sistem robek udara hingga 40 lapis. Setelah itu Tang Zichen tidak melanjutkan latihan. Tang Zichen berkata, jadi alam abadi sangat membutuhkan dewa perang yang bisa bertarung. Bukan omong kosong, jika ada banyak dewa perang di pengadilan abadi iblis dan dewi abadi di alam abadi bumi yang berani membuat masalah pasti sudah mengalahkan mereka. Benar, saudaraku, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mengatakan, bukankah Akademi Abadi memiliki hukum besar pergeseran bintang, kamu tahu itu, kan? Tentu saja, Akademi Abadi memiliki metode terkuat, yang disebut metode hebat pergeseran bintang, dan ketika pengadilan abadi mencoba menemukan dewa perang itu diteruskan 3 lapis ke bawah. Tapi sayangnya, setelah sekian lama, tidak lebih dari 10 orang telah mampu mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Jadi, mereka yang mampu menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang semuanya adalah dewa perang yang bisa bertarung. Semua yang bisa bertarung secara kolektif dikenal sebagai dewa perang.
Benar, mereka yang bisa mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang akan memiliki potensi lebih besar daripada mereka yang mempraktikkan mantra itu lebih dari 100 level. Tang Zichen mengangguk, tidak heran jika Immortal Academy Star Shifting Great Law orang-orang yang telah mempraktekkannya sejak zaman kuno tidak bisa melawan lebih dari 10 ah. Tang Zichen bertanya-tanya sebelumnya, kenapa Dekan, yang abadi tidak bisa jika Anda tidak mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang, tampaknya Dekan juga bukan milik Dewa Perang. Sayang sekali, tidak semua orang bisa menjadi Dewa Perang. Tang Zichen bertanya, di pengadilan surgawi apakah ada banyak dewa perang? Akademi keabadian tidak memiliki banyak sejak zaman kuno, jadi bagaimana dengan alam surgawi? Pasti ada lebih banyak di alam surgawi, lagi pula, mereka yang bisa hidup di alam surgawi hampir semuanya adalah keturunan dari kekuatan abadi, jelas tidak sebanding dengan dewa biasa di alam abadi bumi, tetapi meskipun demikian tidak banyak perang dewa, setidaknya tidak cukup untuk mengalahkan semua orang di 3 alam yang tidak mematuhi alam surgawi untuk tunduk. Saat ini hanya ada segelintir dewa perang terkuat di alam abadi. Siapa mereka? Ceritakan tentang itu. Don Zixon bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak satu pun dari ini. Kamu juga benar-benar kesepian. Kalau begitu aku hanya akan menyebutkan beberapa, misalnya, Dewa Perang 3 Mata, Raja Surgawi Pagoda, dan Anak Angin dan Api semuanya adalah perang alam surga tingkat pertama, Dewa. Saya tidak tahu, saya hanya tahu satu Jenderal Monta. Oh sial, Jenderal Monta. Kamu berani mengungkitnya. Apa? Bahkan Jenderal Monta tidak bisa bertarung. Jika dia tidak termasuk dalam jajaran Dewa Perang, lalu bagaimana dia diangkat menjadi jenderal? Jenderal Monta memang termasuk dalam jajaran Dewa Perang, tetapi peringkatnya terlalu rendah untuk layak dibandingkan dengan Dewa Perang kelas 1 yang saya bicarakan. Para jenderal pengadilan abadi dibagi menjadi 4 kategori kelas 1 jenderal, jenderal kelas 2, jenderal kelas 3, dan jenderal kelas 4. Jenderal Monta yang kamu bicarakan adalah milik jenderal peringkat 4. Apakah jenderal kelas 4 lemah? Apa yang dibutuhkan untuk menjadi jenderal kelas 4? Entahlah pastinya, toh tidak semudah itu, penjuriannya sangat ketat ya, jangan terlalu banyak membayangkan, kita ini prajurit kecil, bagusnya kita bisa bertahan di medan perang. Kamp pelatihan telah tiba. Terima kasih, senior. Lanjutkan. Tang Zichen memasuki kamp pelatihan. Di kamp pelatihan, sudah ada lebih dari 2.000 rekrutan baru yang telah melapor untuk bertugas. Ketika Tang Zichen memasuki kamp pelatihan, semua orang memandang Tang Zichen. Ketika Tang Zichen melihat begitu banyak orang di dalam, dia mengutuk, sialan, begitu banyak orang di sana bahkan tanpa mengeluarkan suara. Namun, ketika Tang Zichen melihat begitu banyak rekrutan baru, wajah semua orang tampak buruk. Ternyata rekrutan baru ini datang untuk mengetahui bahwa orang yang akan memusnahkan setan tua surga ini akan menjadi umpan meriam untuk kirim mereka ke kematian mereka. Jadi lebih dari 2.000 rekrutan di kamp pelatihan semuanya diam, wajah mereka jelek, mereka benar-benar menendang pelat besi kali ini, mereka seharusnya tahu untuk tidak datang bergabung dengan tentara. Tang Zichen menyapa semua orang dengan senyuman, hei, semuanya, namaku Tang Zichen, tolong jaga semuanya oh. Pada saat itu, seorang pria di tahap akhir Heavenly Immortal meraung, jaga adikmu, kamu menertawakan adikmu, semuanya, halo adikmu. 3 saudara perempuan berturut-turut. Tang Zichen tersenyum, saudaraku ini, kita tidak bisa dengan mudah menjadi pejabat pengadilan abadi, meskipun kita adalah yang terkecil dan terkecil, tapi setidaknya berikan senyuman, oke. Pria Dao Immortal lainnya mencibir orang lain yang tidak tahu bagaimana mati dan datang untuk mati. Nak, tahukah kamu bahwa kita akan segera mati dalam pertempuran? Itu bahkan belum dimulai, mengapa kamu begitu tidak yakin? Ketika itu dimulai, maka kita sudah mati, kamu bahkan tidak tahu dengan siapa kita akan berurusan segera.
Nak, jangan salahkan aku karena memukulmu. 3 bulan kemudian, pengadilan abadi akan mengirim 50.000 pasukan ke benua Zanbu Selatan untuk memusnahkan setan tua surga. Kami merekrut juga akan ikut. Kali ini Anda mendengar saya, kami akan mati. Saya bahkan tidak yakin bahwa Dao Immortal akan bertahan. Apakah kamu, surga abadi, bukan di sini untuk mati? Kata rekrutan Dao Immortal itu. Oh, jadi... ya, tapi, aku masih tidak takut. Baiklah kawan, mulai sekarang kita adalah saudara di kamp perang, semuanya bergembiralah, jangan terlalu tertekan. Tang Zichen tertawa hehehe. Untuk beberapa alasan, Tang Zichen sama sekali tidak takut mati. Sebaliknya, dia menantikan untuk pergi ke medan perang dan membunuh dengan nyenyak. Jika dia mati, setidaknya itu akan menyakitkan. Dao Immortal itu tampaknya terinfeksi oleh optimisme Tang Zichen dan bertanya, saudaraku, siapa namamu? Dari mana? Kembali ke kakak laki-laki ini, saya Tang Zichen, dari rumah abadi Ding. Tang Zichen, rumah peri Ding. Mungkinkah kamu yang menikahi putri Ding Changding, Dinglan puluhan ribu tahun yang lalu? Pria yang satunya kemudian bertanya. Benar. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Jadi wanita yang memiliki anak dengan orang lain dinikahi olehmu, Ding Changdong benar-benar, Dinglan setidaknya salah satu dari 10 wanita tercantik di alam surgawi, dan sangat menjanjikan untuk menjadi dewa perang, tetapi kamu menikahkannya dengan anak yang lemah dengan penampilan yang lemah. Tang Zichen terdiam, matamu yang mana yang melihat bahwa aku tidak terlalu tampan? Aku jelas sangat tampan, oke. Namun, pria itu mendengus masam, tampaknya cemburu pada Tang Zichen. Meskipun Dinglan memiliki reputasi buruk dan memiliki anak, banyak orang tidak keberatan, dan satu-satunya yang melakukannya adalah yang terkemuka. Tang Zichen tertawa, tidak mau repot-repot berkenalan dengan pecundang kecil ini. Orang yang cemburu pada Tang Zichen ini hanyalah seorang prajurit langit biasa, dia pasti tidak bisa menjadi dewa perang. Jadi seseorang setingkat ini, terlepas dari reputasi buruk Dinglan, bukanlah sesuatu yang bisa mereka cocokkan. Mengenai apakah Dinglan jenius atau tidak, poin ini Tang Zichen benar-benar tidak peduli. Mantra apa yang dipraktikkan Dinglan dan berapa banyak level yang dia capai, Tang Zichen bahkan tidak tahu. Sepertinya Tang Zichen benar-benar terlalu peduli tentang dia. Tang Zichen merasa sedikit bersalah, lagi pula, dia telah memuja langit dan bumi, tetapi dia bahkan tidak tahu berapa level yang telah dicapai mantranya. Jika dia masih hidup untuk kembali kali ini, Tang Zichen pasti akan lebih peduli padanya. Tidak peduli apa, bahkan jika dia bukan pasangan sejati, dia akan tetap dianggap sebagai teman. 1 bulan kemudian, ke-3.000 orang yang direkrut datang untuk melapor. Di antara 3.000 rekrutan ini, ada 500 dewa Taois dan 2.500 dewa surgawi. Dewa surgawi adalah standar minimum. Tang Zichen adalah dewa langit tengah, level terendah dari rekrut surgawi. 3.000 rekrutan dibagi menjadi 10 regu, masing-masing dengan 50 dewa Dao dan 250 dewa surgawi. Tang Zichen ditugaskan ke regu ke-8, yang sepenuhnya dikenal sebagai regu ke-8 dari Korps 29 Pengadilan Abadi. Di tempat latihan tertentu, ke-300 anggota regu ke-8 berdiri berjajar secara serempak. Meskipun ini adalah alam surgawi, ada juga pelatihan militer dan postur berdiri yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Berdiri tegak. Pada saat itu, perintah diberikan, dan semua orang berdiri tegak. Berdiri tegak di sini mungkin setara dengan berdiri tegak. Kemudian, Dewa Emas yang kuat melangkah dengan baju besi. Berjalan di depan 300 rekrutan, dia dengan anggun melirik semua orang dan berkata, rekan-rekan rekrutan, namaku Ming Cheng, aku Kapten Legiun ke-29, pasukan ke-8, mulai sekarang, kalian semua adalah prajuritku. Saya harap Anda akan mendengarkan perintah saya dengan baik, siapapun yang berani mengabaikan tugasnya dan tidak mematuhi perintah, dipenggal. Pemenggalan ini, suaranya langsung menembus udara, seolah-olah pedang tajam menembus telinga semua orang.
Sebagian besar dari 300 rekrutan di tempat kejadian tiba-tiba berteriak, telinga mereka dipenuhi darah, tetapi ada beberapa yang tidak, masing-masing lusinan Dewa Dao yang paling kuat. Kapten ini jelas memberikan pelajaran kepada rekrutan baru. Kapten menyapu pandangan puas ke kerumunan. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa satu dewa surgawi sebenarnya tidak berdarah. Anda tahu, hanya ada beberapa lusin dewa abadi di tempat kejadian yang tidak berdarah, sisanya berdarah, belum lagi tingkat heavenly immortal. Kamu bahkan tidak berdarah, kamu menyebutnya apa? Kapten memandang Tang Zichen. Tang Zichen berkata, kembali ke kapten, namaku Tang Zichen. Tang Zichen, kamu adalah dewa surgawi, kenapa kamu tidak berdarah sekarang? Tang Zichen berkata, saya tidak tahu. Yoho, beraninya kau menipuku, izinkan aku bertanya, mantra apa yang kau latih? Atau teknik merobek udara apa? Kembali ke kapten, mantra yang aku latih adalah, hukum besar pergeseran bintang. Yoho, hukum besar pergeseran bintang terlihat seperti bibit kecil. Berapa banyak level yang telah kamu kembangkan? Lapisan kedua. Ini baru tingkat kedua, baru saja dimulai, tetapi dengan usia dan alammu tidak buruk untuk berkultivasi ke tingkat kedua. Ngomong-ngomong, apakah ada orang lain di tempat kejadian yang juga berlatih teknik pergeseran bintang? Pada saat itu, seorang pria di tempat kejadian berteriak, kembali ke kapten, saya juga seorang kultivator hukum pergeseran bintang. Tang Zichen memandang pria itu dan berkata dalam hatinya, bukankah hukum pergeseran bintang sulit untuk dipraktikkan? Mengapa ada dua regu yang sama yang berlatih teknik pergeseran bintang? Faktanya, Tang Zichen mengabaikan satu hal, jadi disebut sulit adalah Akademi Dewa. Dalam hal alam abadi bumi, di alam surgawi, keturunan dewa-dewa surgawi itu secara alami jauh lebih kuat. Kapten berteriak, bukankah ini anak muda dari keluarga Sen? Ayahmu, Sen Yan, aku minum bersamanya beberapa ratus ribu tahun yang lalu, bagaimana kabarnya sekarang? Ayahku baik-baik saja. Nah, berapa level kamu dalam teknik pergeseran bintang? Kembali ke kapten, hukum besar pergeseran bintangku sekarang berada di tingkat kultivasi ke-6. Bagus, dengan alam pradao immortal Anda, sangat jarang bagi Anda untuk mengolah hukum besar pergeseran bintang ke tingkat 6. Siapa yang baru saja, Tang Zichen adalah. Kamu bisa belajar dari orang lain. Omong-omong, kamu dari keluarga mana? Tang Zichen sedikit terkejut, orang itu, dia benar-benar berkultivasi ke tingkat ke-6. Tampaknya orang ini sama sekali bukan dari alam abadi bumi di atas sini, karena Akademi Dewa di alam abadi bumi hanya memiliki 3 tingkat di paling. Kembali ke kapten, saya berasal dari alam abadi Ding, ayah mertua saya adalah Ding Chang Dong, Presiden Akademi Dewa. Ding Chang Dong. Bukankah kamu menantu dari pintu ke pintu yang ditemukan Ding Chang Dao puluhan ribu tahun yang lalu? Tepat. Kapten tersenyum dengan makna yang tampaknya dalam, dan Tang Zichen mengerti bahwa reputasi Ding Lan di alam surgawi benar-benar buruk. Pada saat itu, seseorang dengan malu-malu tertawa, menikah dengan wanita murahan, tapi kamu benar-benar merasa pantas mendapatkannya. Tang Zichen melihat kemana suara itu berasal, tetapi dikatakan oleh orang yang menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang yang sama dengan Tang Zichen. Kamu sangat baik mencoba mengatakannya lagi. Tang Zichen sangat marah, tidak menyangka bahwa orang yang mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang yang sama dengannya akan benar-benar menyebut Ding Lan pelacur di depannya. Kapten itu sibuk berkata, baiklah, kita semua berada di pasukan tentara langit yang sama, jangan tersinggung, Sen Pil, harap perhatikan kata-katamu. Pria itu bernama Sen Medicine, mendengus pada Tang Zichen, apa ingin cemas denganku? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Konyol, bahkan sebelum kamu menikah dengan Ding Lan, semua orang di seluruh alam surga tahu bahwa wanita ini tidak kesepian dan memiliki berselingkuh dengan sampah dari Akademi Abadi dan bahkan memiliki seorang anak menjadi bahan tertawaan seluruh alam surga.
Kapten berkata dengan lantang, "Pengobatan Sen, kamu harus tenang, jangan berpikir bahwa aku mengenal ayahmu dan mengacau di timku." "Kapten, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak berbicara omong kosong. Apakah Anda tidak mengizinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya lagi?" "Kamu." Kapten tampaknya tidak berdaya, lagi pula, masalah ini memang diketahui semua orang di alam surgawi, bahwa Dinglan berzina dengan seseorang dari alam abadi bumi benar-benar tidak baik, apalagi pengobatan Sen ini juga merupakan putra seorang kenalan, Sen Yan. Kapten berkata kepada Tang Zichen, "Tang Zichen, kamu juga harus tenang, dalam beberapa bulan, semua orang akan menyerang setan tua surga bersama-sama, sekarang bukan waktunya untuk memulai pertikaian." Tang Zichen menahan amarahnya. Obat Sen ini, yang merupakan dao immortal awal dan telah berlatih ke tingkat ke-6 dari hukum besar pergeseran bintang, pasti mampu bertarung, dan termasuk dalam jajaran Dewa Perang. Tang Zichen terlihat sangat lemah di depannya. Tang Zichen saat ini berada di level terendah di alam surgawi, terutama di ketentaraan. Meskipun Tang Zichen berada di alam abadi bumi dan bisa mengalahkan Pradao abadi, seseorang di sisi lain yang bukan dari garis keturunan Dewa Perang. Jika dia bertemu dengan seseorang yang juga Dewa Perang, Tang Zichen tidak akan bisa mengalahkan pihak lain dengan satu domain besar. Namun, Tang Zichen sangat tidak senang dengan obat Sen itu. Tang Zichen tidak akan peduli dengan pertikaian apapun, dia pasti akan membuatnya terbunuh jika dia punya kesempatan. "Baiklah, di bawah, bagikan seragamnya," Kapten berteriak. Kemudian, beberapa asisten Kapten membagikan armor masing-masing. "Semuanya dengarkan perintahku, segera kenakan armor kalian dan segera bersiap untuk latihan." Ya. Semua orang segera mulai mengenakan baju besi mereka. Setelah mengenakan baju zirah, Kapten berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan berlatih tanpa henti sejenak. Karena kamu adalah prajurit langit, kamu harus belajar bagaimana bekerja sama dan tidak berani. Sekarang, mari kita bereskan tim dan pilih 10 komandan terlebih dahulu." Satu orang bertanya, "Bagaimana kita memilih komandan?" Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan individu, siapapun yang terkuat akan menjadi kapten komando. Sebanyak 10 kapten komando perlu dipilih, lalu ambil 300 orang Anda dan bagi mereka menjadi 10 kelompok, dengan satu kapten komando untuk setiap kelompok. Dalam hati, Tang Zichen berkata, "Saya harus menjadi salah satu komandan, saya tidak ingin diperintah oleh siapapun. Namun, ada 300 dari kami dalam pasukan, termasuk 50 Dewa Dao dan 250 Dewa Surga, dan aku hanya Dewa Langit Pertengahan. Bisakah aku benar-benar mendapatkan posisi salah satu komandan?" Tang Zichen tidak terlalu percaya diri, lagi pula ini bukan alam abadi bumi, ada naga dan harimau tersembunyi di sini, terutama karena kekuatan Tang Zichen masih rendah. Tang Zichen juga ingin mendapatkan salah satu posisi komandan, dia harus menjadi salah satu dari 10 besar, dengan 50 Dewa Dao di lokasi, merupakan tantangan besar untuk masuk 10 besar. Baiklah, di bawah ini, mari kita mulai kompetisi untuk komandan. Siapapun yang ingin menjadi komandan, silakan angkat tangan. Tang Zichen segera mengangkat tangannya, tetapi yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah bahwa dari 250 dewa surgawi di tempat kejadian, hanya Tang Zichen yang mengangkat tangannya, semua dewa surgawi lainnya tidak mengangkat tangan, kecuali untuk 50 Dao Immortals, semuanya mengangkat tangan. Ketika semua orang melihat surga abadi, yang sebenarnya ingin menjadi komandan, mereka memandang Tang Zichen dengan pandangan menghina. Bahkan sang kapten sedikit terkejut melihat Tang Zichen mengangkat tangannya, dan sang kapten tersenyum itu, "Tang Zichen, kamu bisa menurunkan tanganmu sekarang." Tang Zichen berkata, "Mengapa saya harus meletakkan tangan saya, tidak bisakah saya bersaing untuk posisi komandan?"
Itu tidak benar, tim kami adil, siapapun dapat bersaing, hanya saja keadilan harus bergantung pada kenyataan. Di tim kecil kami, 50 dari 300 orang adalah dewa abadi, sekarang saya hanya membutuhkan 10 orang teratas untuk menjadi komandan, bagaimanapun juga kamu hanyalah dewa surga, kamu tidak akan dapat mengambil giliranmu apapun yang terjadi. Tang Zichen berkata, apakah ini giliran saya atau tidak adalah cerita lain, tetapi saya tidak akan pernah tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika Tang Zichen benar-benar tidak bisa masuk 10 besar dari 300 orang yang hadir, dia masih harus mencobanya. Pada saat ini, sebuah suara sarkastik keluar, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak melihat berapa banyak kati Anda masih ingin bersaing untuk mendapatkan posisi komandan. Mata Tang Zichen memandang, dan orang yang mengatakan ini adalah orang yang disebut pengobatan Sen. Tang Zichen mendengus, Sen kamu obat paksa, tidak ada orang ketika kamu bodoh, aku ingin bersaing untuk komandan bisnis burungmu, kamu tidak keren, lalu datanglah, aku memberimu bola menjilat. Apa yang kamu katakan? Sen Pil sangat marah, dewa surgawi, sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Tang Zichen melihat kemarahannya dan tertawa, apakah kamu tuli, atau apakah saya harus mengatakannya 2 kali? Tang Zichen, beraninya kamu mengutuk ibuku. Apakah kamu diizinkan untuk mengutuk ibuku dan bukan aku untuk mengutuk ibumu daripada kamu pikir kamu siapa? Tang Zichen, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa tebal kamu pikir ayah mertuamu, seorang presiden Akademi Abadi, sangat besar, bukan? Apakah kamu tahu bahwa saya kakek adalah anggota peringkat 5 dari pengadilan abadi? Perwira berpangkat 5. Apakah kamu yakin mengatakan hal yang benar? Semua orang, bahkan kelas 5 berani disebut anggota utama, dan kelas 5 bahkan bukan anggota kecil kan? Namun, adegan itu tidak menemani Tang Zichen untuk tertawa, lagi pula, tidak semua orang mau menyinggung pengobatan Sen, dan tidak ada yang mau memasukkan diri mereka ke dalam perseteruan di antara mereka. 2 metode pengalihan bintang pemurnian ini, tampaknya api itu dan air tidak cocok. Batuk. Kapten terbatuk agak canggung dan berkata, Tang Zichen, aku bahkan bukan kelas 5, aku hanya kapten kelas 6 Bahkan jika kelas 5 bukan apa-apa, maka bukankah kelas 6? Kapten, aku tidak mengatakanmu. Baiklah, Tang Zichen obat Sen, beri aku wajah dan berhenti berdebat, kita semua bersaudara di barak yang sama, mengapa kita sangat tidak cocok? Sen Pil berteriak, tidak mungkin, jika aku tidak membunuh putra ini, namaku bukan Sen Pil. Kapten itu memucat dan berkata dengan marah, obat Sen, sepertinya kamu benar-benar tidak menganggapku serius sebagai kapten, selama kamu masih di timku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyentuh anggota timku. Hal yang sama dikatakan kepada Tang Zichen, kalian berdua, jika kalian memiliki dendam pribadi tolong selesaikan setelah kalian meninggalkan timku, jika kalian berani mengacau di timku, aku pasti akan membawa kalian ke pemenggalan mereka. Seseorang, segera tempatkan obat Sen dan Tang Zichen dalam kurungan yang ketat. Tang Zichen terkejut ketika mendengar perintah ini, dia tidak menyangka akan begitu serius jika dia dimasukkan ke dalam sel isolasi, bukankah dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai komandan. Sen Yao sibuk berkata, Kapten, jangan, saya salah, saya bersumpah. Selama saya masih menjadi tentara selama sehari, saya tidak akan pernah terlibat dalam dendam pribadi, juga tidak ingin melewatkan pemilihan komandan. Tang Zichen berkata, Kapten, dialah yang mengacaukan saya, tetapi saya tidak pernah secara aktif mengacaukannya. Tang Zichen tidak mengatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam dendam pribadi di ketentaraan, Tang Zichen tidak akan pernah membiarkannya pergi dalam. Kapten Ming Cheng baru kemudian berkata, karena Anda telah mengakui kesalahan Anda, maka saya akan melepaskan Anda sekali saja. Baiklah, tolong minta semua yang berlari sebagai komandan untuk keluar dari barisan Anda semua mundur 100 langkah.
Dengan suara penuh, 51 orang yang mencalonkan diri keluar, dan kalian semua mundur. Dari 51 dari kalian, siapapun dari kalian yang berhasil mencapai 10 besar akan menjadi seorang komandan, bertanggung jawab untuk memimpin dan memimpin masing-masing 30 tentara. Sekarang kita akan mengadakan babak pertama, babak penyisihan 20 besar. Akan ada total 2 putaran, putaran pertama penyisihan dan putaran kedua kampanye. Apakah Anda lihat, 1000 meter di depan, saya telah menyiapkan 20 bendera. Jika Anda merebut bendera dan membawanya kepada saya, Anda dapat masuk ke puncak 20. Tentu saja, saya tidak akan berdiri di sini sepanjang waktu. Saya akan pindah, dan jika Anda tidak dapat mengejar saya, itu akan sia-sia. Mulai. Dengan komando, 51 orang segera bergegas maju sejauh 1000 meter, masing-masing berlari menuju 20 bendera yang ditanam di tanah. Secara alami, Tang Zichen melakukan hal yang sama. Namun, Tang Zichen tidak lebih cepat dari para dewa Dao itu, jadi pada saat Tang Zichen bergegas, 20 bendera sudah ada di tangan 20 orang tercepat. Dalam sekejap, sekelompok orang bertarung menjadi sebuah bola. Tang Zichen juga bergegas menuju salah satu bendera ungu. Pada saat ini, bendera ungu ini sudah memiliki 2 dewa Dao yang memperebutkannya. Salah satu dari 2 dewa Dao yang bertarung untuk itu menjatuhkan yang lain dengan 1 telapak tangan, karena salah satu dari mereka adalah anggota kuat dari peringkat dewa perang. Dari 51 dewa Dao di tempat kejadian, hampir 18 dari mereka adalah dari yang mampu peringkat dewa perang. Tang Zichen terbang, dan Dao Immortal yang baru saja menyambar bendera ungu peringkat dewa perang mendengus apa? Apakah kamu akan merampokku? Aku akan selalu merampok salah satu dari mereka, jadi kenapa kamu tidak, kata Tang Zichen. Nak, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Saya seorang abadi biasa, saya seorang Dao Immortal yang telah memasuki jajaran dewa pertempuran, dan Anda seorang dewa surga. Ya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mendeskripsikanmu, tapi aku mengagumi keberanianmu. Tang Zichen berkata, saya juga termasuk orang yang bisa bertarung, yang masuk dalam jajaran dewa perang, dan saya mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Selain itu, saya tidak hanya menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang, saya juga berlatih teknik robek udara. Bersambung.